I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan pemrograman web atau web programming. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahratul Mufidah dari Prodi Ilmu Hadis kelas 6B dengan NIM 1263122002045. Yang pertama yaitu pengertian internet secara bahasa. Ada dua pengertian. Yang pertama, international networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Yang kedua, interconnected networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Dari segi istilah, internet merupakan kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia atau jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Yang selanjutnya, WWW atau kepanjangannya yaitu World Wide Web adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet, biasa disingkat sebagai web, merupakan sekumpulan dokumen, gambar-gambar, dan bentuk resource yang lainnya yang dihubungkan melalui hyperlink atau URL. Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. TCP atau IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. URL atau Uniform Resource Locator digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, jalur atau path, serta nama file dari suatu informasi. Protokol transfer. Protokol transfer adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Beberapa protokol transfer. Yang pertama yaitu HTTP, protokol standar untuk suatu dokumen web. FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Yang ketiga yaitu Gopher, digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Yang selanjutnya yaitu News NTP atau Network News Transfer Protocol, digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Usenet adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Yang terakhir yaitu Telnet, digunakan untuk login ke suatu server komputer. DNS atau Domain Name System adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung di internet.
Yang selanjutnya yaitu homepage. Homepage di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, website atau situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Yang kedua yaitu webpage atau halaman web, merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam webpage tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama atau webpage lain pada website yang berbeda. Yang ketiga yaitu homepage, merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Server dan klien. Dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu server, penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Klien bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Web browser berjalan pada komputer user, merupakan tool untuk melakukan navigasi di web, menampilkan dokumen web. Contohnya yaitu Internet Explorer pada Windows, Netscape Navigator atau Communicator di Multi, Opera di Multi, Conqueror di Linux, Lynx di Unix. Yang selanjutnya yaitu server-side programming dan client-side programming. Server-side programming yaitu proses membuat kode yang dijalankan di sisi server. Server-side programming sering menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Ruby. Tujuan utama dari server-side programming adalah untuk mengelola logika bisnis dan data dan menghasilkan respon HTML yang kemudian dikirimkan ke browser pengguna. Yang selanjutnya yaitu client-side programming. Proses membuat kode yang dieksekusi di sisi klien atau di browser pengguna. Biasanya client-side programming menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript, HTML, dan CSS. Beberapa contoh tugas client-side programming yang umum dilakukan adalah membuat efek animasi, memvalidasi data input dari pengguna, mengambil data dari API, dan menampilkan data pada halaman web. Summary, server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Untuk pengiriman informasi di internet diperlukan protokol. Sisi server berupa web server atau misal Apache dan IIS, sedangkan sisi klien berupa web browser, misalnya yaitu Opera dan Internet Explorer. Dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Client-side programming adalah untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis dapat interaktif dengan user. Diperlukan server-side dan client-side programming. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum